sharing di luar agensi saya. Terima kasih kepada Koaau yang sudah mengundang saya. Tepuk tangannya. Oke, nama saya Edward. Saya datang ke sini bersama istri saya, Francis Kanggun, boleh berdiri. Ya, kami baru menikah tanggal 7 September kemarin. Jadi baru banget nikah. Oke. Oke. Oke, hari ini saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan eh, di hidup saya melalui bisnis prudensial ini. Boleh di next. Next. Ada kliknya. Maaf ya. Thank you. Oke. Saya Edward. Eh, saya adalah seorang dokter umum. Saya dulu sekolah kedokteran di Uprida. Saya lulus di tahun 2015. Ini bisa dilihat. Saya sumpah dokter di bulan April tahun 2015. Nah, ini adalah foto ibu saya. Di bulan April saya disumpah dokter, namun kabar sedihnya 2 bulan sebelum saya sumpah dokter tuh ayah saya meninggal. Jadi ayah saya nggak sempat temenin saya untuk sumpah dokter, itu cukup sedih hari itu. Ya, hari itu ayah saya meninggal karena cancer, namanya multiple myeloma. Teman-teman ada yang pernah nemenin nasabah terkena multiple myeloma? Belum ya? Ya, multiple myeloma adalah salah satu keganasan pada darah yang menyerang tulang belakang. Jadi ayah saya dulu terdiagnosa di tahun 2005, terus di hari itu tidak punya asuransi, jadi selama 10 tahun berobat menggunakan biaya pribadi. Nah, hari itu ibu saya yang in charge untuk menemani ayah saya berobat sampai ke Singapura, dan biaya yang dikeluarkan itu nggak murah ya teman-teman. Singkat cerita, ayah saya progres penyakitnya dari stadium 1 ke stadium 4, itu dalam 10 tahun itu sebenarnya cukup lama, cukup oke dia bisa bertahan, akhirnya tutup usia. Dan dan tinggal ibu saya tinggal berdua dengan ibu saya. Ya, ibu saya backgroundnya juga seorang pedagang, bantuin ayah saya untuk bekerja. Jadi ayah saya itu punya toko chemical di percetakan, dia jual alat-alat perlengkapan sablon. Nah, ternyata di salah satu perlengkapan sablon itu yaitu pelarut cat toluen itu yang menyebabkan kanker itu. Jadinya teman-teman ayah saya yang bisnisnya serupa itu ternyata punya penyakit yang serupa dan meninggal dengan cara yang sama. Nah, jadinya dan hari itu mereka ngaduk cairan toluen itu tanpa masker dan dekat-dekat, dan untuk mengetahui kualitasnya dicolok terus dia harus cium gitu. Jadinya dari muda sampai dia tutup usia kerjaan dia kayak gitu. Nah, jadinya sekarang ada adiknya papa yang melanjutkan usahanya. Nah, kita udah nggak pernah tinggalin, maksudnya cara itu kita udah nggak pernah pakai lagi karena baru tahu terakhir-terakhir pada saat saya kuliah kedokteran. Nah, oke. Saya sampai hari ini saya masih berpraktek di salah satu rumah sakit jantung di Jakarta Timur. Dan di tahun 2022 saya harus menerima kenyataan pahit lagi. Ibu saya terkena kanker payudara. Jadinya hari itu di tahun 2022 ada satu hari saya mau menemani teman saya untuk berobat kanker payudara, dan saya telepon dari rumah sakit. Saya mau menemani teman saya berobat kanker. Saya tanya habis itu, "Mah, payudara aman kan?" Wah, dia jawab, "Sebenarnya ada sih benjolan di kanan. Udah 2 tahun." Wah, saya kaget sekali hari itu. Nah, pas sampai rumah saya langsung pegang. Wah, benjolan, keras, batasnya tidak tegas, tidak bisa digerakkan, kurang lebih sebesar bola bekel 2 cm. Hari itu juga saya bawa USG di Geraha Kedoya, dan hasilnya memang kurang baik. Kalau teman-teman pernah baca di ngecek nasabah, birat 4. Birat 4 itu yang udah suspek keganasan. Ya akhirnya yang dulu mama saya menopang ayah saya sakit, sekarang saya yang harus menopang ibu saya. Sebagai dokter umum,
menopang ibu saya, jujur itu bukan hal yang mudah karena mama saya tidak punya insurance. Saya langsung seperti terbayang lagi, flashback 7 tahun lalu, ayah saya berobat tanpa insurance, bagaimana, dan itu berat sekali dan saya harus menghadapi lagi. Nah, beruntungnya memang ada BPJS, jadinya ada obat-obat yang ditanggung oleh BPJS, tapi obat-obat yang mahal itu tidak ditanggung. Jadinya ibu saya kebetulan kemo 6 kali menggunakan BPJS dan 18 kali target terapi menggunakan biaya pribadi. Sekali target terapi itu hampir 20 juta Herceptin. Teman-teman pasti pernah dengar ya Herceptin ya? Ada yang pernah dengar Herceptin, obat untuk hair type, kanker payudara? Nah itu. Di situ saya baru sadar ternyata saya itu cuma kerja di rumah sakit. Saya bukan yang punya rumah sakit. Memang di rumah sakit itu saya punya banyak kenalan, saya bisa minta kolega saya untuk bantu mama saya di operasi, bisa dapat diskon di sana, tapi untuk biaya habis pakai maksudnya, seperti obat target terapi itu kan tidak ditanggung dan kita harus beli dari medical representatif ya, dan itu cukup mahal dan saya baru berasa, wah coba ibu saya punya insurance dari tahun 2020 lah, pasti hasil kerja yang sudah mama saya lakukan, yang sudah dikumpulkan dari tahun 2015 itu nggak habis lagi. Gitu. Ya. Dan pada tahun 2022 saya cerita ke teman sepeda saya suka naik sepeda. Saya cerita struggle saya yang tadinya jujur saya anak tunggal, saya ada sisi masih manjanya lah, masih bergantung ke orang tua. Nah, karena ibu saya sakit, hari itu saya stres banget, berat saya sampai turun 7 kilo hari itu karena nggak makan, ya. Hari itu saya bingung mau mencari uang dari mana untuk membantu ibu saya gitu, karena saya melihat ibu saya kasihan banget, dia udah ngurusin ayah saya 10 tahun dan akhirnya dia terkena cancer juga. Nah, di tahun 2022 saya di-approach oleh teman saya dan istrinya itu orang Prudential. Nah, saya udah tahu, wah ini saya pasti di-approach. Dan kebetulan di tahun 2021 sebenarnya saya tuh sudah join di asuransi kompetitor kita, yang biru, Allianz. Cuma hari itu saya merasa, saya datang ke kantor gini, cuma disuruh rekrut gitu. Tanpa saya dikasih tahu produknya itu apa. Jadinya saya berasa, saya kurang cocok di sana. Jadinya dalam setahun itu saya nggak beli. Saya pun nyesel kenapa saya nggak beliin buat ibu saya. Tapi sepertinya ada maksud lain di balik itu. Di tahun 2022 saya di-approach oleh leader saya, si Alvina. Tanpa dia tanya, mau join pro apa enggak, saya udah langsung kasih KTP. Gampang banget ya. Beneran. Saya langsung mau nanya, saya mau beli insurance, saya mau beli Prudential. Karena kebetulan di rumah sakit saya hari itu belum bekerja sama dengan Allianz, bekerja sama dengan Prudential. Nah jadinya oke lah Prudential, ya udah. Saya pindah aja sekalian, barangkali saya bisa ikut jualan. Oke, singkat cerita saya direkrut dan saya beli produk untuk saya sendiri. Oke, lanjut. Ya, kenapa di Prudential? Nah, kenapa saya udah riset di rumah sakit tempat saya bekerja. 4 asuransi yang besar itu salah satunya Prudential, kedua Allianz, ketiga Panin banyak, yang keempat Manulife. Itu yang paling banyak di rumah sakit saya, dan saya sering banget mengisi lembaran medis awal Prudential, memang banyak sekali. Jujur kadang-kadang teman-teman saya juga ngeluh, ini Prudential apa sih? Banyak banget. Tapi anyway, semuanya dibayar loh sama Prudential. Bagus. Semuanya nggak ada yang komplain. Oh ya. Semuanya nggak ada yang komplain. Jadinya saya memutuskan, oh ya udahlah, saya pindah ke Prudential. Oke lah, saya yakin bisnis Prudential ini backgroundnya sudah bagus, dari Eropa, bukan yang dari Asia ya, seperti yang lain-lain. Ya, dan saya senang
kenapa sih saya mau join di bisnis ini itu karena adalah bisnis ini itu sejalan dengan profesi saya, yaitu dokter. Saya bisa menolong orang di rumah sakit. Kalau dulu mungkin teman-teman mikir, wah pasien datang nyeri dada, sesak napas, wah langsung ditolongin. Kalau sekarang kita tanya dulu loh, pembiayaannya apa. Karena banyak yang udah kita pasang info, sudah pasang apa, ternyata wah pas mau DP, pas mau tindakan, wah terlalu besar, nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya kita rujuk. Atau dicabut lagi infusnya, pasiennya mau pulang. Wah itu sedih banget. Kita ya sebagai garda terdepan tuh kita pengen nolong, bisa banget nih. Kita tolong nih masukin obat ini. Tapi kan mahal. Perlu DP. Di tempat saya, rumah sakit khusus jantung ya, pasang 1 ring itu harus DP itu 100 juta. 2 ring 150 juta. 3 ring 200 juta. Mahal banget kan teman-teman. Coba bayangin kalau datang nggak punya serangan jantung misalkan, terus nggak punya jaminan. Wah itu kita melihat kasihan banget. Ya, jadi di hari itu saya berpikir, wah kejadian seperti ibu saya ini nggak boleh terulang lagi. Jadinya saya selalu pakai cerita ibu saya untuk sharing ke teman-teman untuk mereka punya proteksi yang lebih baik. Review polis yang lebih proper untuk kebutuhan sekarang. Karena kita tahu biaya medikal tuh sekarang mahal banget teman-teman. Baru ada inflasi medis yang bikin kita repricing. Teman-teman merasa gak? Saya pun dikasih tahu. Ya karena gaji saya naik juga gitu. Ya karena ada inflasi itu ternyata ya gaji kita naik juga ya gitu. Ya saya senang di situ dan jujur setelah saya join Prudential, saya belajar hampir semua produk Prudential itu di 2 bulan pertama saya join Prudential di tahun 2022. Dan saya melihat semua produk di Prudential itu bagus. Sangat cocok untuk dimiliki orang. Apalagi kalau kita udah belajar yang 3 level asuransi ya, yang segitiga itu ya, yang sering digaung-gaungkan. Itu tuh menurut saya semuanya itu oke untuk protect. Karena saya bandingin misalkan, wah misalkan coba deh dulu 5 tahun lalu ada produk PCB 88, terus orang tua saya beli gitu. Mama saya kan sejak di target terapi begitu, di kemo dia nggak bisa kerja. Selama 1,5 tahun, nggak boleh keluar rumah lah, gampang sakit. Nah itu ibu saya udah kurang income berapa banyak. Nah coba punya produk itu misalkan ya, itu pasti lebih enak proteksinya. Ya, jadinya di sela-sela saya bekerja, saya prospek orang, puji Tuhan tahun lalu, di tahun 2023 saya bisa meet-year promotion, kemarin menjadi AD. Jujur ini semua kemurahan Tuhan. Ya, jadi kenapa juga saya senang banget di bisnis ini, karena di bisnis ini saya bisa ngurangin jam praktek saya. Saya jadi dokter yang paling sombong, dokter umum yang paling sombong di tempat saya jujur. Karena di tahun 2023, saya kan sebagai anak tunggal, saya cuma tinggal berdua sama ibu saya harus temenin ibu saya untuk bolak-balik ke MRCC Siloam, sebelah sini ya. Ya dan 1 minggu, dan ibu saya setiap 3 minggu sekali harus target terapi. Di tengah-tengah target terapi harus ada periksa lab, harus ada ketemu dokternya. Itu tentunya memakan waktu ya. Kalau dulu saya kerja di rumah sakit reguler, di tempat saya bekerja itu bisa reguler sebenarnya. Itu saya rasa saya nggak bisa temenin ibu saya. Dengan saya punya bisnis Prudential, saya punya waktu untuk temenin ibu saya banyak di rumah. Karena ibu saya selama kemoterapi itu jujur banyak banget keluhannya. Dari muntah, nggak bisa makan, diare sehari bisa 10 kali, sampai lemas akhirnya harus dibawa ke rumah sakit itu beberapa kali juga. Kayak gitu. Saya bisa temenin ibu saya bisa temenin ibu saya makan tengah malam. Karena kalau orang di kemo, ntar dia mual, ntar dia lapar, jadinya saya harus ngurus ibu saya. Saya harus banyak waktu dan di setiap mama saya kemo dan target terapi, tidak pernah sekalipun saya absen untuk nganterin dia. Ya, terima kasih. Dan selain itu, di setiap minggu saya masih bisa punya kegiatan gereja. Saya bisa pelayanan di setiap minggu tanpa harus absen.
sampai hari ini. Dan hampir setiap hari saya bisa menyempatkan diri saya untuk olahraga, dan hampir setiap Rabu saya suka pergi sama Ko Aau ke Citra untuk lari. Tepuk tangan untuk Ko Aau. Ya, dan setiap hari Sabtu saya masih suka sepedaan. Nah itulah, kita sama-sama tahu waktu adalah uang, uang adalah waktu. Saya mendapatkan banyak waktu untuk saya tidak bekerja, tapi yang saya dapatkan justru lebih besar di Prudential. Di Prudential, ini sebenarnya ada satu lagi gambarnya. Di tahun 2023, puji Tuhan, saya achieve untuk MDRT Experience ke Macau. Saya juga bisa mid-year promotion kemarin di tahun pertama. Di tahun kedua kemarin saya juga, puji Tuhan, Tuhan kasih lagi kesempatan untuk MDRT Experience lagi ke Beijing. Dan saya kemarin bisa achieve Star Club. Jujur kalau seandainya saya masih kerja di rumah sakit ya, 10 tahun saya berpraktek di rumah sakit, itu yang paling jauh ya, sorry aja nih, cuman ke Jogja paling, atau ke Dufan. Tapi di Prudential, saya bisa ambil cuti panjang, saya bisa keluar negeri, hebat sekali Prudential. Tepuk tangan. Ya, dan saya tuh dari dulu, ini sebenarnya ada satu gambar lagi di Swiss. Saya itu dari dulu tuh kepengen sekali ke Swiss, dan benar loh Tuhan kasih saya kesempatan untuk pre-tour kemarin pas lagi Star Club untuk ke Swiss. Saya sebagai dokter umum, kalau saya mau pergi ke Swiss ya, saya tuh harus siapkan cuti. Saya harus tukar-tukar jadwal sama teman-teman saya. Saya harus siapin uang juga untuk pergi ke sana. Kan nggak murah ya ke sana ya. Nah, di sini saya bisa kasih jagaan-jagaan saya shift saya ke teman-teman saya, dan saya bisa pergi dengan tenang. Nah itu untuk jalan-jalannya, dan yang lebih spektakuler lagi, puji Tuhan, di awal tahun kemarin setelah dapat bonus, saya tadinya mau KPR rumah, saya jadi bisa bayar cash. Sebelum saya nikah, puji Tuhan banget. Tahun ini Tuhan kasih saya banyak yang saya syukuri. Nah tapi teman-teman, ini kan yang enak-enaknya aja ya. Yang saya alami tahun kemarin itu juga sama seperti teman-teman mungkin. Teman-teman tahu gak apa yang menjadi musuh besar kita di bisnis ini? Ada yang tahu? Diri sendiri. Dari tempat lain apa? Penolakan ya. Pernah gak teman-teman ditolak? Ya. Jujur, saya di 10 tahun sebagai dokter berpraktek, kalau saya ngasih resep nih ke pasien nih, jarang banget ada pasien yang bilang, kan baru terima resep nih, saya tanya istri saya dulu ya. Kan nggak pernah ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Pernah nggak? Pernah nggak teman-teman ke dokter, ke rumah sakit, terus jawabnya kayak gitu? Atau saya suruh hidup sehat ya, jangan makan gorengan, jangan makan yang pedas-pedas gitu. Aduh, saya tanya-tanya istri saya dulu ya, kan nggak pernah ya. Nah, tapi waktu saya masuk awal-awal di bisnis ini, saya prospek 10 orang, 10-10-nya itu mungkin menolak. Ya, di situ saya belajar, saya banyak konsultasi dengan leader saya, dan ternyata itu yang saya rumuskan tuh cuma 2 sih masalahnya. Presentasi saya tuh bagus nggak ke orang-orang, ke calon nasabah saya, bagus nggak? Atau bisa nggak lewat presentasi itu saya membangun trust. Nah, kalau presentasinya bagus tapi kitanya nggak kredibel, itu sepertinya orang ragu-ragu juga untuk beli, karena di Prudential ini salah satu saingan kita tuh agent pro sendiri ya, teman-teman. Benar nggak? Agent pro kan banyak banget dan semuanya hebat-hebat ya, teman-teman. Setuju ya? Nah, iya jadinya bisa nggak sih kita bisa bikin trust sama itu, sama calon nasabah kita. Nah, jadi setiap hari itu saya berusaha untuk berpikir bagaimana sih caranya membuat bisnis saya itu semakin besar dan bagaimana saya bisa bertumbuh. Nah, menurut saya yang paling cepat itu adalah follow leader. Nah, saya di rumah sakit, dari dulu saya belajar kedokteran, nah itu juga sebenarnya saya juga ditanamkan harus follow leader. Kenapa? Karena kita dokter ini bekerja dengan manusia juga. Dan manusia ini unik. Kita ngobatin satu orang, itu bisa berbeda dengan yang lain.
walaupun obatnya sama nih, kadang-kadang yang satu bisa sembuh, yang satu enggak. Nah, dari situ saya belajar pengalaman dan jam terbang itu perlu, dan apalagi di bisnis prudensial ini kan kita nggak tahu ya keuangan orang tuh gimana ya. Nah, menurut saya masukan dari leader, konsultasi ke leader itu penting banget. Dan sampai hari ini saya masih aktif telepon-telepon leader saya kalau saya sedang kesulitan. Leader saya tuh udah kayak hotline buat saya. Ya, dan leader saya itu yang bantu saya dari awal saya prospek orang, dari mulai nganterin med check sampai ke closing, sampai cara bayar itu saya diajarin awal-awal. Dan menurut saya itu penting banget. Leader saya yang paling kanan, yang pakai baju coklat, Ci Alvina. Nah, selain itu, saya juga membiasakan hari-hari saya harus produktif. Karena saya 1 minggu sekarang maksimal 2 kali saya datang ke rumah sakit. Berarti saya punya 5 hari libur. Nah, saya kan sudah menggadaikan waktu itu untuk saya bekerja di Prudential. Berarti saya harus menghasilkan uang di hari-hari yang lain. Ya, jadi saya pastikan hari-hari saya itu harus punya rutinitas yang oke, yang baik. Dan tentunya memanage waktu itu penting. Apalagi kalau mau ketemu nasabah, saya biasanya itu pilih tempat-tempatnya per regio. Misalkan hari ini saya ke Pluit, hari ini saya muter-muter daerah Pluit. Besok saya ke Kebayoran, muter-muter daerah sana gitu. Saya selalu manage dari jauh-jauh hari untuk ketemu orang di satu regio yang sama. Dan yang paling penting, saya merasakan untuk menjadi morning person itu sangat berefek. Sangat berpengaruh terhadap performa 1 hari. Karena saya melihat di beberapa nasabah saya, mereka juga morning person. Karena biasa orang-orang yang sukses di luar sana, itu mereka juga punya rutinitas yang produktif. Jadi mau nggak mau, kita juga mesti ikutin. Kalau kita, contoh nih, kalau kita bangunnya misalkan tiap hari jam 10, nah kita baru mau ngatur janji temu sekitar jam 1, babi-bu, terus kena macet, paling cuma bisa ketemu 1 orang. Atau 2 orang. Udah kalah kita sama macet di Jakarta. Tapi kalau kita mulai dari pagi, itu kita 1 hari bisa ketemu lebih banyak orang. Dan kita bisa atur waktu. Karena kan kita nggak cuma prospek doang ya di sini ya. Kita juga kadang-kadang mesti nganterin nasabah itu medical. Ya, dan itu bukan waktu yang sedikit gitu untuk kita luangkan. Nah, jadinya kita juga harus manage. Saya punya tips untuk teman-teman, gimana sih caranya kita tuh bisa menjadi morning person ya. Siapa yang di sini morning person? Tunjuk tangan? Ya banyak sekali, wah good. Ya jadinya yang saya rasakan sendiri adalah jangan makan terlalu malam. Wah ini saya jadi kuliah kesehatan, gak apa-apa ya, sedikit ya. Jangan makan terlalu malam, karena kalau makan terlalu malam, tubuh itu akan bekerja untuk mencerna makanan itu, dan walaupun kita tidur, ternyata badan kita tuh gelisah, dan sebenarnya masih ngeluarin energi. Baiknya ya dengan waktu tidur, kurang lebih 4 jam lah sebelum tidur, kita sudah makan dulu. Jadinya kita bisa tidur lebih pulas, lebih enak, lebih panjang. Nah, yang kedua kita harus set alarm. Melakukan morning routine hari-hari. Contohnya, kalau saya biasa mengawali dengan doa ya teman-teman, untuk mengawali hari, itu penting. Dan malam-malam kalau bisa jangan main handphone, jangan scroll TikTok terlalu lama, karena ternyata, ini benar saya rasakan, soalnya di saat itu pasti otak kita tuh jadi mencerna banyak informasi dan akhirnya jadi tegang jadi tegang otak kita, jadinya untuk tidur itu kurang oke. Dan ujung-ujungnya sama seperti kita makan banyak sebelum tidur. Jadinya nanti bangun masih rada capek gitu. Nah ini kalau minum susu sebelum tidur tuh biasanya untuk orang-orang insomnia, cukup tidur malam-malam ya, kalau bisa jangan tidur larut terlalu malam. Dan saya suka mempersiapkan apa yang besok saya mau lakukan itu dari H-1. Jadinya pada saat pagi-pagi kita mau mulai hari, semuanya sudah siap dari kemarin-kemarin. Dan jangan lupa kalau mau keluar rumah, kalau bisa on time, karena macet ya teman-teman. Ya, saya juga sampai hari ini, saya masih ikut training-training produk.
sampai hari ini PCB 88 contohnya Pro Future, setiap kali ada training di agensi saya biasanya nonton ulang karena penyampaian dari setiap orang kan trainernya beda-beda ya. Itu pasti jurusnya beda-beda. Nah, saya berusaha untuk mengambil jurus dari teman-teman saya itu karena kan teman-teman saya lebih lama ya. Jadinya menurut saya training hari Sabtu itu penting banget. Jadi sampai hari ini saya juga masih belajar dan yang paling penting juga saya membiasakan diri saya untuk ada di atmosfer yang positif. Contohnya meeting tim seperti meeting hari Sabtu seperti ini. Karena kita di Prudential saya lihat nggak bisa deh kalau jualan sendiri. Karena kalau mau jualan sendiri, saya berasa kurang termotivasi. Karena nanti jalan-jalan misalkan, Star Club, masa cuma sendiri? Nggak mungkin. Nah jadinya saya selalu mikir, wah ini saya harus membiasakan diri bertemu teman-teman yang satu frekuensi untuk nyemangatin saya juga untuk pergi bareng-bareng. Nah itu saya juga sarankan ke teman-teman juga begitu ya. Nah ini 3 yang saya sering lakukan, yaitu membuat deadline yang realistis. Jadinya selama ini saya tuh selalu pantau proof saya. Saya lihat ekstra komisi sampai kapan ya. Nah, dari situ saya biasa mulai kerja tuh. Kalau saya kan ada ekstra komisi, biasanya saya bekerja lebih giat. Ya, karena kan penghasilannya beda ya. Ya, dan misalkan ada bonanza gitu, saya biasa lihat juga. Ini plan for tomorrow, jadi saya selalu mempersiapkan H-1 dan saya jarang sekali untuk presentasi itu sambilan. Misalkan saya lagi lari sama teman, terus saya sambil presentasi produk, itu jarang banget. Misalkan teman-teman hari ini mau makan sama teman dengan tujuan hangout rame-rame, itu juga saya jarang lakukan. Karena menurut saya kalau kita lakukan, itu membuat meeting kita nggak powerful dan kurang terarah. Karena kita nggak prepare juga. Hari ini kan tadinya kita cuma mau main sama teman, jadi kita harus presentasi gitu. Kalau saya sendiri, saya menghindari itu karena saya sudah pernah lakukan hal itu dan ujung-ujungnya kurang powerful. Kadang saya harus one on one. Menurut saya selama ini yang saya lakukan untuk approach orang itu one on one karena ini semua kan masalah keuangan ya. Jadi masalah keuangan itu menurut saya cukup confidential. Jadinya menurut saya kalau prospek one on one itu lebih baik. Jadinya sampai saat ini saya jarang sekali multitasking. Nah, yang kedua yang saya lakukan sampai sekarang yaitu saya proaktif. Saya berusaha untuk membangun relationship dengan semua orang. Saya berusaha untuk memperhatikan kebutuhan orang-orang, bukan cuma kebutuhan insurance ya, tapi kebutuhan misalkan saya suka memperhatikan kesehatannya gitu. Kebetulan kan saya ada di kesehatan juga. Ya, itu menurut saya build trust ini sangat penting karena ya agent pro kan banyak dan agent asuransi lain juga banyak teman-teman. Ya gimana kita mau bisa closing dengan satu orang. Dan biasanya kan kalau satu orang ini kalau kita prospek biasanya ya teman-teman pasti ada pembanding. Benar gak sih teman-teman? Misalkan, oh gue udah dapat polis nih di Allianz, gue udah dapat SPAJ juga nih dari Allianz segini penawarannya. Nah, kenapa harus dia beli sama kita? Kalau kita nggak build trust sama dia, kita nggak bangun hubungan sama dia, itu yang paling penting. Dan sampai hari ini, saya suka sekali mereview polis. Kalau saya ketemu teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya tuh suka nanya kadang-kadang. Polisnya sekarang gimana? Udah up to date apa belum? Apa jangan-jangan polis kesehatan lama masih dipakai sampai sekarang? Nah, itu saya suka sharing pengalaman-pengalaman saya di rumah sakit yang katanya, oh saya pasti full cover, taunya begitu dilihat plannya, oh PHS, plan lama gitu. Atau kartu-kartu lain di asuransi lain yang belum on bill, nah, seperti itulah kurang lebih. Dan sampai hari ini saya juga jarang sekali, pertama kali saya approach itu saya langsung jualan produk. Saya langsung tawarin Pro Future gitu, jarang sekali. Biasa saya
yang saya lakukan adalah menawarkan ide-ide bisnisnya dulu. Jadinya nanti kalau udah ketemu ide bisnisnya, dia udah ngerti pentingnya asuransi sakit kritis itu apa, asuransi jiwa itu apa, nah itu baru. Biasanya baru bisa masuk. Selama ini saya seperti itu. Nah, yang terakhir, saya tidak lupa untuk set goal saya setiap bulan. Hampir setiap akhir bulan saya set goals. Saya review lagi selama 1 bulan ini, saya kerja udah approach siapa aja, gagal di mana aja, itu saya selalu set. Dan saya tidak lupa juga motivasi saya bekerja di sini itu sebenarnya apa. Hanya untuk mencari uang aja, atau sekalian untuk memprotek orang-orang, untuk apabila terjadi hal buruk yang menimpa mereka, itu sudah ada backupnya. Saya juga suka biasanya setelah saya prospek, saya lapor ke leader saya tadi prospek begini. Udah benar apa belum? Nah itu menurut saya itu juga itu yang membuat saya semakin percaya diri hari demi hari untuk ketemu orang. Dan yang terakhir, saya selalu mempelajari ide-ide untuk berjualan yang baru. Nah, jadinya ini saya simpulkan selama saya di Prudential, jadinya menurut saya keberuntungan itu adalah ketika kita siap dan bertemu dengan kesempatan ya teman-teman. Ini sering kita dengar. Ya karena kalau kita nggak siap, misalkan kita pengetahuan produknya kurang gitu, pasti nanti kita juga nggak pede. Dan kita lakukan aja yang terbaik dan kita serahkan ke Tuhan. Itu aja sih. Saya ada video terakhir, saya tampilkan ya. Boleh. And I want to say, actually, all what I have done is due to some factors. As I am saying always, in order for you to be successful, you need to consider some factors. One is self-discipline. Secondly is very well preparation. Thirdly is you should be well organized. Fourthly is you should think positive. Fifth is actually working with people. Let me start with self-discipline. I can say self-discipline starts with you. It's not other person. It starts with you. Start to examine yourself. So self-discipline means it's doing what's right rather than doing what you feel like doing. That's the meaning of self-discipline. Self-discipline can help you to actually get 3 things. It can save your feelings, get you back on the course. When you try to think otherwise, then when you are self-disciplined, you can easily come back and think positively. It helps you to actually do the right thing in the moment for long-term benefits. How can you cultivate this self-discipline? One is that you should stick to your priorities. Secondly is that don't make excuses. When you have decided to do something, do it. No excuses, then you are self-disciplined. Thirdly is that learn to say no, and that's fine. Fourthly is that you make discipline your lifestyle. Discipline is not one-time event. Self-discipline is like building your muscle. It's like going to the gym. You cannot go to the gym today and build your muscle.
You should get a program and go slowly by slowly. That's the way to build your muscle. That's the way you can harn and cultivate your self-discipline. Remember, only the disciplined ones are free in life. I repeat again. Only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. That's a fact. The best time to plant a tree was 25 years ago. That was the best time to plant a tree. Today is 30th. It's the best time for you to plant a tree of self-discipline. Nah gitu teman-teman, jadinya nggak ada yang instan ya. Terima kasih teman-teman One Vision. Boleh stay jawab. Oke, boleh nggak kita open itu ya Boleh, buat boleh. pertanyaan ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari teman-teman semua? Oh ada ya, sebentar. Thank you dok. Nama saya Samsul Adi Hakim. Aku juga dokter. Thank you ya sharingnya ya. Luar biasa banget anak muda. Dok, keren. Saya mau tanya tentang tadi aja sedikit. Tadi dokter kan nyebutin approach orang tuh jelasin bisnisnya dulu. Maksudnya ide bisnisnya tuh apa gitu? Apa yang mau diceritakan atau memang rekrut dulu atau langsung approach to produk atau gimana dok? Makasih. Ya. Oh ya dok, biasanya saya kalau ketemu orang, saya kan yang tadinya aktif, saya suka lari dulu, saya suka main sepeda, terus tiba-tiba saya tuh sempat vakum beberapa lama karena saya harus temenin ibu saya. Yang biasanya saya main sepeda tuh 1 minggu bisa 3-4 kali ya, saya join grup mereka, saya paling jadinya cuma 1 minggu sekali gitu. Nah itu dok, yang biasanya saya lakukan itu adalah saya kasih tahu dulu kondisi yang menimpa ayah ibu saya dulu gimana. Habis itu saya selalu kasih tahu segitiga asuransi itu dok. Saya kan juga baru belajar segitiga asuransi itu dok. Nah, saya menjelaskan kalau seandainya kita itu kalau health insurance itu penting, itu fundamental. Tapi ada hal yang sebenarnya jauh lebih penting dari itu, yaitu adalah investment melalui critical illness, insurance, dan asuransi jiwa. Jadi dari situ sebenarnya yang saya tawarkan ke calon nasabah saya biasanya. Mungkin mau gambar dok, boleh loh. Oh nggak usah dok. Oh boleh. Gak apa-apa loh. Boleh. Ya, oh ya ini yang biasa. Mungkin bahasanya aja sih dok, karena kalau kita yang tahu ya, saya suka gambar ini, misalkan ini asuransi jiwa, ini CI, dan ini health. Nah, kalau yang ini tuh saya biasanya sebut dengan investment. Saya tuh nggak pernah ngomong sama calon nasabah saya, lu harus bayar 20 juta ke Prudential supaya lu dapat UP segini. Enggak, tapi saya selalu bilang, dari uang yang pernah dikumpulkan, dari aset, itu oke nggak kalau 10% kita taruh di sini. Gitu. Karena kalau terjadi apa-apa, itu akan bisa backup lebih banyak. Nah, saya biasa tawarin itu sih dok. Awal katanya itu investment dok. Jangan bayar premi dok. Ya karena orang-orang yang saya temui terakhir-terakhir mereka semua kan suka invest di saham, misalkan masukin di kripto. Saya selalu bilang daripada masukin di kripto atau di saham atau kadang-kadang di properti gitu ya, masukin aja di sini. Gitu. Saya juga selalu gambar ini sih dok. Ini sangat gampang ya dok. Ini misalkan kita punya uang 10 bagian.
saya biasa cuman kasih tahu ke mereka, alokasiin aja 10% untuk masukin ke sini. Nah makanya kalau ngomong ini saya nggak pernah rame-rame gitu. Kalau lagi ada di dalam satu kumpulan itu, ini kan konfidensial banget ya. Jadi kan orang-orang tahu dong dia duitnya seberapa. Nah biasa saya datang ke rumahnya atau saya ketemu di coffee shop gitu untuk ngomongin hal ini. Gitu. Dan biasanya orang itu akan berpikir, oh 10% ya, oh 10% segini nih. Oh ya udah, bikin aja yang segitu gitu. Kalau saya beberapa kali closing dengan cara itu dong. Ide bisnis saya itu. Ada lagi. Gimana dok, cukup menjawab? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Dak. Makasih Bu MC, makasih Pak Dokter. Pertanyaan saya sederhana aja, tadi soal cerita. Kalau resep enggak pernah tanya istri ya, kalau dokter kasih resep. Kalau di penawar insurans kan banyak yang tanya istri. Nah itu gimana Pak Dokter handlingnya? Itu aja, terima kasih. Nah itu Pak, jadi kalau pengalaman saya awal-awal saya menjadi agent asuransi, saya cuma menggebu-gebu aja, wah gue harus jualan segini nih, gue harus jualan kasih nawarin UP segini nih. Nah biasanya kalau motivasi saya ya, langsung nawarin UP Pak, itu biasanya kaget duluan ininya, nasabahnya. Jadi yang pertama kali saya perbaiki itu adalah pola presentasi saya Pak. Jadinya saya ubah metode presentasi saya dari yang awalnya menjual produk, jadinya saya mengerti dulu dia tuh butuhnya apa. Makanya review polis itu menurut saya penting banget. Jadi dari review polis, saya suka buatin tabel untuk calon-calon nasabah saya. Misalkan saya kasih tahu nih kebutuhan dia kalau seandainya sakit kritis itu berapa gitu. Nah saya mendorong calon nasabah saya itu untuk menabung. Nggak mesti semuanya, misalkan dia butuh kalau untuk retirement itu dia butuh misalkan 10 miliar. Saya nggak langsung jualan 10 miliar Pak biasanya. Saya jualan dari sepertiganya dulu gitu. Jadinya nggak kaget. Biasanya sih gitu Pak. Dan ya gitu, saya terangin ini, mau nggak investasi di Prudential? Jangan pernah ngomong, kamu harus bayar segini loh. Enggak, tapi taruh uang aja di sini. Taruh uang gitu. Dan bilang kalau program ini tuh nggak ada potongannya sama sekali untuk biaya-biaya. Gitu. Semuanya dikembangkan oleh Prudential. Saya biasa ngomong itu sih Pak, berulang-ulang. Jadinya nasabahnya bisa ngerti. Oh, nah biasanya nih Pak, kalau seandainya presentasinya bagus, sebagai kepala keluarga ya, dia yang akan menjelaskan sendiri ke istrinya. Karena dia ngerti gitu. Dia ngerti, jadinya dia langsung bisa putuskan di tempat itu juga gitu, tanpa harus tanya istri. Tapi kalau ragu-ragu, dia sebenarnya bukan mau nanya istri sih Pak. Saya berasa dia bukan nanya istri, tapi dia nanya teman-temannya yang di agen asuransi lain. Itu. Kayak saya pernah approach atasan saya ya, spesialis jantung. Itu awal-awal saya join, saya kan langsung kasih produk kan. Nah dia juga cari tuh produk-produk lain, Allianz. Ya, dan akhirnya jujur saya sekali gagal itu di situ. Kalah sama kompetitor biru, Legacy Pro. Ya itu karena dari awal saya mungkin terlalu terburu-buru, cuman kasih SP aja gitu. Jadi kalau seandainya orangnya udah trust sama kita, bisa kan, terus kita presentasinya bagus, itu biasanya dia langsung oke sih. Biasanya dia akan menjelaskan sendiri ke istrinya. Gitu sih Pak, kalau saya. Coba kamu jawab. Menjawab, Dak? Oh oke, ada satu lagi Ko Sugi ya, pertanyaan terakhir. Thank you dok, saya Sugiyarso. Dok mau tanya, saya kalau ngelihat profesi dokter itu saya anggap profesi yang keren gitu ya. Nah, boleh tanya dikit gini, dokter ada rencana untuk ambil, kan sekarang dokter umum, ada rencana ambil dokter spesialis enggak? Terus kalau misalnya enggak, kenapa dibandingin dengan pro-nya ini gitu ya, kan sekarang aktif di pro-nya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua,
boleh tanya, dokter kan tadi bilang nggak seru kalau nggak jalan-jalan sama tim ya. Berarti kan dokter punya tim nih. Dokter rekrut siapa dan mungkin bisa kasih rekrut siapa. Terus mungkin bisa kasih tips sedikit gimana cara rekrutnya. Oh ya. Ya, thank you. Yang pertama dulu saya jawab. Mana ya? Tadi apa Pak yang pertama? Saya lupa. Mau ambil spesialis Oh, ambil nggak? spesialis atau terlalu gugup. Jujur saya rencana ambil tahun depan. Saya berencana untuk daftar sekolah. Karena itu saya bekerja keras di tahun-tahun saya sebelum masuk spesialis. Karena saya kan anak tunggal, saya nggak mungkin merepotkan ibu saya lagi. Jadi saat ini saya akan berusaha membangun tim saya agar saya waktu spesialis saya masih punya income. Itu dia. Saya masih mau sekolah. Sekolahnya juga nggak sebentar, 5 tahun. Dan itu saya mau ambil di Manado. Tapi saya yakin kalau seandainya saya bangun tim itu benar, saya yakin tim saya jalan dan pasti bisa berkembang juga dan bisa berbuah. Gitu Pak. Saya kepengen ambil spesialis. Yang kedua, Rekrut siapa? saya kebanyakan saya rekrut itu karena teman-teman saya itu mau merasakan reward yang pernah saya dapat Pak. Jujur itu. Sesama dokter. Sesama dokter. Jadinya ada 8 agent saya sekarang, 4-nya itu dokter. Teman jaga saya. Ya, karena mereka jujur awal-awal bingung. Gila lu jarang jaga, cuman kenapa lu bisa pergi keluar luar negeri ya? Ya dan kenapa lu bisa ganti gadget yang lumayan-lumayan gitu. Ya kayak gitu sih Pak. Mau sebenarnya kita bukan flexing sih Pak, tapi ya karena bisa aja gitu Pak ganti. Gitu sih. Ya gitu aja. Jadi cara ngerekrutnya dengan menunjukin apa yang didapat. Ya menurut saya kalau kan jujur ya Pak, merekrut dokter itu gak gampang. Ya, susah. Susah, karena mereka tuh berpikir, oh nawarin asuransi itu, wah pertama harus menghadapi rejection itu Pak. Belum pada siap untuk, nanti temen gue udah sedikit, kalau gue join asuransi, semakin sedikit. Kan kita kalau di asuransi gitu ya, banyak yang menjauh gitu. Tapi saya menunjukkan ke teman-teman saya, kalau saya selama saya join di asuransi, teman saya nggak berkurang sih Pak. Kalau yang menurut saya yang toksik ya semakin jauh ya. Tapi yang mendekat, yang sefrekuensi semakin mendekat juga Pak. Jadinya menurut saya nggak kekurangan teman juga sekarang. Itu. Jadinya ya cara saya merekrut adalah ya pertama saya tunjukin saya di sini bisa lebih baik dengan jam kerja yang lebih fleksibel dan tentunya reward yang lebih baik dibandingkan bekerja di rumah sakit monoton Pak. Gitu. Monoton, benar monoton Bu. Monoton. Apakah cukup menjawab Pak? Ya, thank you Dok. Oke baik, terima kasih. Silakan bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat speaker kita pagi ini. Terima kasih. Ada sedikit kenang-kenangan dari One Vision buat Ko Edward ya.